Jangan masih ingat ada yang lebih luar biasa. Berapa kali Nabi mencium tangan seseorang? Yang terjadi itu Khadijah, Fatimah. Tapi ada yang bukan dari kelompok keluarga. Nabi mengambil tangannya dan mengatakan, tangan hitam dan kasar ini tangannya tidak akan sentuh api neraka, dan Allah mencintai tangan ini. Nabi mengambil tangannya dan diciumlah tangannya anak muda itu. Ikhtiar itu, teman-teman, termasuk doa, sesuatu yang membuat Anda dan semua perusahaan dan yang menaungi itu akan mencapai sesuatu yang diinginkan. Jadi bekerja profesional bisa menghapus dosa. Tapi ternyata tidak semua orang yang memiliki gaji gede itu hidupnya menyenangkan, apalagi tidak punya gaji gede. Nah, itu juga tidak ada jaminan dia menyenangkan hidupnya. Dua-duanya sama ada peluangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman semuanya, bersyukur pada Allah SWT. Senin yang luar biasa di awal bulan. Semoga Senin yang baru, semangat baru, harapan baru, sukses baru, bahagia yang baru, dan segala hal yang baru. Mudah-mudahan menjadikan hidup ini senantiasa terasa ada sesuatu yang mau diburu, karena ada sesuatu yang baru yang ingin kita dapatkan. Teman-teman bisa bayangkan jika hidup itu landai saja. Yang sering saya sampaikan, seandainya dalam 1 tahun itu tidak ada puasa Ramadan misalkan, tidak ada bulan Ramadan yang diwajibkan puasa sebulan penuh, itu rasanya gak penak gitu ya. Dan karena ada sesuatu yang diburu itulah teman-teman yang membuat sekali lagi orang akhirnya punya rencana, punya target, punya antisipasi kalau misalkan ada kendala yang akan mendapatinya. Itu pasti. Dan yang menarik teman-teman semuanya, itulah bagian dari kehidupan seorang manusia. Yang suka tidak suka, mau tidak mau, itulah yang senantiasa ada dalam kehidupan. Maka kalimat ini saya mulai sama. Di flyer saya minta Mas Rizal untuk membuatkan flyer itu. Saya minta judulnya adalah sukses bersama dengan visi akhirat. Kenapa begitu Bapak Ibu yang saya hormati? Karena ayat yang sangat dihafal teman-teman di Anugerah Kupang Indonesia. Karena sering saya dengar konon hafalannya banyak sekali ya teman-teman di sini, sampai melontok. Jangan ya hafalan Qurannya di luar kepala ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya yang akhir itu lebih baik daripada yang awal. Kalau aslinya adalah akhirat itu lebih baik daripada dunia. Dan kepercayaan kita kepada hari akhirat teman-teman semuanya, yang di sana kekal selamanya, kholidina fiha abada, itu sebenarnya sudah tidak boleh menjadi bahan diskusi. Tidak boleh lagi ada pertanyaan, karena kalau pertanyaan ini masih muncul, kita pastikan nanti pergerakannya hari demi hari, bahkan menit demi menit, koyok layangan putus talinya. Tidak boleh lagi ada diskusi dalam diri kita. Itu ada pertanyaan, sakjane iki akhiratnya enek ora to? Sakjane bar mati urip tenan ora to? Mosok to? Jangan-jangan dihapusi ya ustaz atau yai sama ulama. Jangan-jangan nggak ada akhirat itu. Kalau misalnya ada pertanyaan yang duel dalam jiwa kita, ada pertanyaan seperti itu, tapi yo kadang-kadang enak yo selindutan swing. Gusti Allah piye to? Kekal piye yo, kekal ya, kok gak waleh yo. Pernah enggak teman-teman mikir begitu? Terus ngono, terus entahnya kapan? Genek jutule, duknya genek. Nah, bahasane piye bahasane bahasa Indonesia? Jutulnya mana, duknya mana, akhirnya piye? Mohon maaf bagi yang sudah dewasa, di sana bahkan nafsu itu bisa sampai 100 kali melakukan dalam sehari. Bayu ngono jawabannya ya. Lek penak, tapi penak ndek kono kudu dengan cara ngempet apa yang penak di muka bumi, yang tentu saja itu nanti berimplikasi teman-teman pada kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita tuh sama sebenarnya, ingin mendapati sesuatu yang kita impi-impikan, kita cita-citakan. Mas, agak lupa namanya, Mas Darman, kalau boleh jujur, apa yang paling kamu inginkan? Jawabannya nggak boleh sukses dunia akhirat, menjadi orang berguna bagi bangsa, negara, dan agama, nggak boleh jawaban itu. Itu jawabannya anak SD, SMP itu ya. Kalau boleh Mas Darman, jawabannya paling singkat, apa yang paling kamu inginkan? Apa? Sehat. Fake ya, sehat. Ketemu Mas, nah ini pas depan saya, yang barusan bersin masuk Mas. Nggih, jenengan.
Kan ben ketok kan mari wahing berarti ketok. Mas ya? Mas Ari. Oke Mas Ari, saya boleh nanya sama. Apa yang paling kamu inginkan? Ya ada pilihan, ya pilihannya kan terlalu banyak. Kalau ada pilihan misalnya A naik gaji, B tambah bonus, C banyak libur, D gaji berlipat. Nah, E salah semua. Oke, Mas Ari, apa jawabanmu? Hidup berkecukupan luar biasa ini ya. Hidup berkecukupan. Pasti keluargamu sewenang dengan cita-citamu ini ya. Berkecukupan gak tau kurang. Jadi luwe becik duwe akeh apa duwe turah. Ayo, pilih duwe akeh apa duwe turah. Nah, jawabannya lele digabung akeh turah. Itu lena. Turah oleh titik ya pangarepe enak. Tapi akeh ora tau turah, ya ora penak juga. Maksud saya gini teman-teman, dari paling depan Mas Ugi yang paling belakang ya, mbak-mbaknya di sana. Setiap kita pasti punya keinginan, dan keinginan itu yang jenengan inginkan pasti ingin tercapai, ingin didapatinya. Rugi tuh duwe keinginan tapi nggak pengen didapatkan kan gue nggak masuk akal. Gue jenis itu uang. Aku pengen yang Surabaya, mama gampang sederhananya. Lah terus piye? Wis muga-muga gak sido. Lho iki pengin tenan apa ora ta cah iki? Pengen tuh mesti identik kembar menyatu dengan dicapai, didapatinya. Maka hampir semua jawabannya Mas Ari, Mas Darmanto semua yang ada di sini itu jawabannya sama. Entah itu kita itu masuknya mungkin perusahaan, kantor, orang tua, berarti dengan karyawan, pekerja atau anak kalau kaitan dengan orang tua, atau kalau suami berarti istri, kita sama, suami istri sama, inginnya bahagia. Berkali-kali saya sampaikan, boh opo yang jenengan lakukan namanya pengajian, terus dahar, sare, boh opo jenenge mesti pengennya ini kuncinya, ya boh ya. Berkali-kali sampaikan, jenengan bekerja di PT Aki pengen sorong enak gak kira-kira, angkat tangan coba. Aku tak kerja nek ngaki, lha aku pengen soro aku pengen wireng, terus bayaran gak apa-apa aku, ikhlas aku bekerja. Ada mas kolis yang gitu kira. Apa oleh ikhlas mesti gak untuk bayaran, semakin banyak bayaran semakin ikhlas. Cocok ora kira-kira? Cocok Mas Beni. Mas Andi langsung ngelu kan. Maksud kita, yuk kita samakan dulu teman-teman, kita tuh sama, semuanya sama, tidak ada satupun yang tidak ingin kuncinya namanya happy life ini, hidup yang bahagia itu pasti. Saya juga sama, jenengan sama. Nah, tak ada satupun yang ingin berantakan dalam hidupnya, nggak ada, satupun nggak ada yang ingin berantakan dalam kehidupannya. Semuanya selalu sama. Tetapi ternyata, nah ini masalahnya. Kadang tidak berbanding lurus teman-teman ya, tidak berbanding lurus. Pengennya bijine sekolah tuh wolu songo, tapi gak tau mlebu, gak tau sinau, gak tau nggarap tugas. Kira-kira biji wolu songo dapatnya dari mana? Yang pernah sekolah lah ya. Identik kan, nilai bukan ukuran keberhasilan seorang iya dalam urusan itu, tapi dalam urusan untuk menilai hasil belajar, memang salah satu ukurannya adalah nilai waktu ujian. Jadi artinya teman-teman semuanya, orang pengen tidak berantakan hidupnya atau ingin tercapai apa yang diinginkan, tapi hari-harinya tidak menunjukkan kalau dia itu ingin menuju di sana. Paham ya teman-teman ya? Sama, saya misalkan pengen sesuatu, tapi kok empane ora tewenanan. Gusti Allah pirsa ndak teman-teman? Saya sering dikritik sama istri saya, misalkan gini, jare pengen sesuatu, tapi kok bengi ora tangi misal. Tangi-tangi nonton Liverpool sama City 2 sama ya, dan seru sekali pertandingan tadi malam. Mohon maaf, kalau dia itu tidak mendapati apa yang dia inginkan, yang paling dicek mas mbak, tadi kan bahagia ya, berapa antusias sesungguhnya kalian itu, kita itu, saya itu berada di jalan untuk menuju yang diinginkannya itu. Jangan-jangan pengen ngulon tiba mlaku ning ngetan, pengen ngulon laku ning ngidul, berarti ada sesuatu yang dia error cara berpikirnya. Maka kalau kita komparasikan bapak-bapak ibu-ibu, pengen sukses, pengen bahagia, pengen berhasil apa yang diinginkan, bonus meningkat pesat, misal ya, kira-kira lah, jangan tahu kondektur, tahulah ya, kondektur itu akeh ya, yang sak tangan kerepek, sak kiwa ini mangewunan. Saya kan naik di belakang mas Kolis, jadi ngerti, copet itu ngerti saya. Pokoknya munggahnya kok perak, medunya kok caruban. Nah, ini jalur sumber kencono. Karena saya sering ditanya sama kondektur.
Jadi mesti nang mburi diomongi, kalau Mas munggah halo Mas. Modele kok padha jaketan kacamata ireng. Jadi jenengan naik bis aja jaketan kacamata ireng. Dikira bolone. Dan ternyata saya tidak perkutik loh Mas, bapak-bapak ibu-ibu, tidak perkutik di depan mata sendiri melihat dia beraksi kok gak perkutik. Bingung saya itu melihat diri saya, wah berarti imanku lemahnya luar biasa ini. Karena ada sesuatu yang jelas-jelas merugikan orang lain. Terus saya tanya kondekturnya, Mas, lihat kayak ngono, alah Mas podo ngerti ini. Sopir ngerti, kondektur ngerti, kernet ngerti, copetnya yo ngerti. Jadi podo-podo ngerti ini dan tidak berkutik. Artinya teman-teman. Dan saya ingin tanya jenengan, kira-kira wong copet atau maling ngerti enggak kalau yang dia lakukan itu jelek? Kalau dia enggak ngerti, mesti maling awan-awan akeh wong lho jajane. Nyapa kok dadak bengi barang ngenteni sepi, izin paling ya ada ya. Ruang akeh izin paling ya. Dan memang itu terjadi teman-teman, kata Kanjeng Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Dosa itu adalah ketika engkau malu dilihat orang lain. Dosa itu adalah ketika hatimu gelisah melakukannya. Jadi ternyata Nabi itu ingin mengajarkan orang kalau melihat dirinya sendiri secara bersih, nurani, secara bersih, ternyata dia tahu kok ini benar apa salah. Makanya sering diajarkan mungkin ya sama Mas Hendy doa untuk teman-teman di PT AKI ini, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Apa artinya teman-teman? Minta pada Allah ditunjukkan yang benar-benar, yang salah-salah. Tapi gak cukup itu ternyata doanya. Doa itu mengandung maksud apa? Dan beri kekuatan menjalankan yang benar, diberi kekuatan menjauhi yang batil. Kadang-kadang tahu benar gak dikerjakan, tapi tahu salah tetap dikerjakan. Nah, di sini lihat teman-teman, awal materi saya ingin menyampaikan pada panjenengan semuanya. Tadi tidak ada satupun di antara kita, misalkan perusahaan atau karyawan atau keluarga besar di PT AKI itu yang tidak sama keinginannya. Semuanya sama, karena nggak mungkin PT AKI ini mulai komisaris, owner atau direktur, pimpinan sukses tanpa melibatkan karyawan. Jadi perusahaan maju pasti karena karyawannya juga ikut maju. Nah, karyawan itu maju karena ada wadah namanya perusahaan yang maju. Nggih napa nggih teman-teman? Paham ya? Apa mungkin dalam keluarga itu suami istri tidak sama? Mesti podo. Cerita pendek nang ngene quote papa karo mama. Ma, ayo, mama, mo, papa, ya wis, wis mari. 3 kata, pa, ma, ayo, mamanya mo, papane ya wis, tak, gak sido. Satunya pengen, satunya boten. Yang jomblo mohon maaf ya, ini cerita untuk menguatkan saja. Apa yang kita lakukan untuk teman-teman? Ternyata keniscayaan bahwa namanya bahagia berbagi bersama, gampangannya gitu ya. BBB ya Mas Beni ya. Bahagia berbagi bersama. Karena sing duit untuk berbagi, lek orane sing diwehi, lha apa ya oleh pahala. Lah sing diwehi kan butuh orang-orang sing ngewehi. Jadi sing diwehi harus ngewehi niku sama ndak kira-kira? Makanya manajemen masjid dari Mas Beni, Mas Andi sing keliling kemarin gitu ya. Ternyata masjid itu kas itu kan harus 0. Paham ya? Dulu saya kecil tuh melihat anak masjid itu buang enggak saldo kas 45 juta. Buang enggak masjid itu sauge masjidku. Ternyata kalau dipikir bener-bener, lah sing nginfak nene kota infak iki lho, oleh amal jariah lah malian. Lah duwe ngendon ning kotake. Padahal mereka niatkan infak untuk dapat pahala toh. Orang akeh-akehan. Jadi yang bagus itu memang saldo kas 0. Nolnya bukan untuk sesuatu yang tidak berguna yang pasti ya, untuk yang baik-baik. Los, kemarin ada yang japri saya Mas Wendy. Masjid kampung saya, tapi bukan sebelah rumah itu, yang nanya ke saya, Ustaz, boleh nggak Tony uang kas masjid yang sisa 60 juta dibuat membayar guru TPQ di masjid itu? Saya jawab, sangat amat boleh sekali, bingits, tak kayak bingits gitu. Lek perlu akeh. Ya apa ya? Lah, mohon maaf ini sekali lagi ya. Siapa itu namanya? Penyanyi dangdut itu yang dari Sidoarjo itu. Yang Olimpiade kemarin apa? Asian Games kemarin. Via Valen, sampai lali ya Via Valen ya. Gaya lali Mas Adi ya. Nah, Via Valen itu Via Valen itu sekali tampil per 10-15 lagu itu 120 juta. Guru ngaji jam 4 sore sampai maghrib
sampai meteng ini otote mergo nakal kabeh bandem-bandem cilok kadang-kadang nyeneni titik laporin mboke sesuk dicelatu bayaran 20.000 sak wulan serius ini nelongso kita kebijakan bupati negara akan ada sedikit naik padahal sebaik-baik manusia kalau katakan Nabi sallallahu Muhammad sinten mas kalian yang paling baik di antara kalian belajar Quran dan mengajarkannya sebaik-baik manusia tapi ada yang bilang kan ikhlas akhirat tuh ikhlas guru ngaji cek mikir sego ngesani nggih napa nggih apa udah ngaji ora ada bensin nek ngono ora sing pahami nah itu yang saya sampaikan ya jadi mohon maaf bahagia itu bersama sukses bersama tak mungkin nanti akan ada kesuksesan yaitu pincang karena sayap burung itu bisa melayang terbang tinggi itu karena ada 2 sayap yang kiri kanannya normal. Baik ya, sepakat ya. Jadi tidak ada satupun ini sudah sepakat sama. Yang berikutnya, maka jangan pernah main-main dalam hidupmu. Jadi tidak boleh kita ada main-main. Seperti iklan itu ya, buat anak coba-coba ini Mas Winnie ya. Akhirnya jadi murah. Sehingga kasus di Gurah itu naudzubillah min dzalik. Perso jenengan ya. Tanggal 25 September Mas Winnie. Umur 15 tahun ini saya kelas luar SMP ya pacaran suleh jadi pacaran cewek hamil jenenge cek SMP akhirnya bingung kalau diombeni jamu ngomong ke cewek alasannya pengen menggugurkan kandungan jamu ini ditambah potas mas jenengan perso atau potas itu potas itu Harapan Jaya Bagong lewat tol oh atas masukin ngawat atas ya game over langsung di tempat di lapangan Gurah belakangnya kantor pos Gurah itu 15 tahun sudah melakukan sesuatu yang tidak dibolehkan hasilnya malah tambah lagi yaitu meninggal di lain tempat ada anak Subang usia 15 tahun membangun masjid viral ya pada 15 tahun nih jadi lihat teman-teman jangan coba-coba hidupnya kayak coba-coba karena umurnya terus maju. Jadi kalau Mas Andi sekarang 32 berarti kan muka-muka Mas Andi ya 32 tahun 32 terus toh 33, 34, 35, 36 terus kayaknya mandek ke. Artinya yang ingin kita sampaikan pada teman-teman ojo coba-coba karena tiap saat itu semuanya ada pembalasannya bukan hanya di akhirat yang dunia ada pembalasannya. Maka lihat, hati-hati. Ini tahu ini ya. Sorry. Ini kliknya bang. Yes. Kok tidak mau langsung klik ya? Sabar ya. Jadi semuanya tetap harus dalam kondisi tenanan maksudnya. Sorry. Ini kita ambil dari sini aja kok gak gelem huruf apa ya PT Aki nah ini bisa langsung klik ya udah oke gak boleh coba-coba harus serius karena semuanya dalam kondisi langsung detik demi detik saya balik nih. Ini suaranya gak keluar ya. Suaranya gimana Mas Eza? Ini sing salah bocahnya apa bapaknya? Bocahnya bagus. Masa cacili salah. Ini golongannya dosa. Nah, artinya teman-teman, saya ingin sampaikan ke jenengan semuanya bahwa ada saatnya kita dalam keadaan pas landai dalam kondisi tidak siap ada yang memburu terus menerus untuk membisikkan, menyampaikan, menginformasikan ojo ngono, nek perbuatan baik kok ojo ngono, nyambut kira rasa tenanan, kancamu ya ora tenanan, ora rasa sembahyang awal tak apa-apa, kae enek ya ustaz to keri ya salate. Nah, jadi hidup ini sekali lagi teman-teman ukurannya itu oh, thank you. Sun. Lah aku loh.
Maksudnya jerit kuwi lho sing pare tak baleni. Spontan loh, jeritnya spontan. Jadi ada saatnya ya teman-teman, maaf, ada saatnya kita itu dalam kondisi tidak siap. Teman-teman ingat ya, di jalan itu segala kemungkinan kan bisa terjadi di jalan. Saatnya ini wong mari mandi dan seterusnya kok moro-moro ngelewati genangan air, hati-hati. Kelonane untuk cincing bisa. Lah kok seberang Mas Kolis ya, kok ngarep gayane mak jeruan. Misuh ki yo panggah teles ya Mas Hari ya. Mas Hari misuh kan ra pantes ya. Tapi lenjengan lewat ngantang enek kedenyar ning Bukit Kemesraan. Gelem gak gelem maca akhirnya. Ada yang pernah tahu? Jangan penasaran ya. Ning ngantang Bukit Kemesraan itu tengah-tengah hutan ada tulisannya gawedi mau megel jan. Kedai gawedi jan. Ribuan dia encuk ka. Jenenge kedai itu, rasa donekne kan saya saijat tadi ya. Dan tidak menarik belas. Aku pengen foto nih kono tak upload di Facebook kemarin dianggap kemarin pisau saya deh. Padahal itu juga bukan pisuan aja nih ya. Karena itu nama tanknya Belanda. Iya Mas Beni katanya. Jadi tanknya Belanda dulu kan namanya Dancuk. Ya kan bukan pisau, saya kan ngomong. Menyebut jenenge tapi pakai X belakangnya, bukan pakai K, pakai X. Ya. Kalau Getuks ya, baru dipecat dari Persik. Ya nunggu Arsene Wenger kan lagi nganggur nggak ngelatih di mana-mana ya. Nah, tanknya itu ketika datang kan warga arek-arek Surabaya bongoknya. Cuk teko. Nah, jadi mereka akhirnya salah satu mengumpatnya itu katanya di sejarahnya itu. Jadi karena musuhnya itu Belanda, dimaki-maki itu. Maka ketika ada orang yang berbuat yang tidak menyenangkan dia dimaki-maki kayak Belanda, nama tanknya Belanda tadi. Itu katanya sejarah begitu, benar tidaknya wallahu alam. Yo ora patek penting jane ya. Tapi ya biar ngerti ae lek sing masalah itu jane duduk di namanya itu, tapi di sering saya sampaikan wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang yang mengumpat lagi mencela. Berkali-kali ya masuki kita bilang jangkrik itu lek tinggi mengumpat malah dosa. Tapi lek tuku jangkrik ya ora dosa, tumbas jangkrik dosa we. Kan enggak gitu. Jadi kamu karo Mas Beni matamu ke abang, lu mengumpat enggak? Ngumpat enggak? Masa kalau matamu enggak tahu, tapi lek matamu jadi umpatan lah ikunya. Oke, saya lanjutkan dulu. Sekarang ini kok belum tampil Mas ini. Nah, oke ya. Jadi ternyata ada banyak hikmah teman-teman yang sering saya muliakan ketika melihat dari segala sesuatu tentang sukses dan tidaknya seseorang. Ini untuk pembelajaran ya. Ada pekerja-pekerja yang mohon maaf diresign dari perusahaannya, dari pelatih. Di Liga Inggris pelatih pertama yang dipecat adalah pelatih Watford. Karena dalam 6 pertandingan kalah terus. Sehingga terjebak di dasar klasemen. Hampir terjadi pada Mikel Arteta di Arsenal. Pertandingan 1 kalah 2-0, musuh City kalah 5-0, musuh Chelsea kalah 2-0. Tapi akhirnya terus menang dan akhirnya seri sekarang mendekati peringkat 10 ya, bukan puncak, peringkat 10. Apa yang saya sampaikan? Dia belajar dari kegagalan. Lapo sih kok sampai pemainku kayak begitu. Teori ini sudah di pekerjaan dibilang datang tepat waktu, ini begini ya. Saya sering sampaikan di beberapa tempat juga betapa PT Aki sama pondok pesantren sedisiplin apapun kalah sama pondok pesantrennya Madrid atau MU atau Barcelona misalkan. Karena mereka luar biasa. PSG itu menggaji Messi 9 miliar per bulan. Per bulan, bukan per pekan. 9 miliar Mas Andi. Pilih bayaran ini gua tronton mana duit saking akeh ngono. Tiap tanggal siji ini gua tronton enggak ada duit. Berapa? 9 miliar. Tapi lihat, 9 miliar itu cepet entai. Umpama dia indisipliner. Tidur harus jam 9 sudah masuk kamar. Kalau pondok anak saya jam pada isya lagi masjid, ya wes kalian metu banyak izin ke belakang atau keperluan penting yang dibolehkan ustadznya. Gak ya ini hukuman. Di Madrid CS berapa dendanya Mas Hari? Lek sampai turu luwih ke jam 09.00. 200 juta guys. Kalau tahunya dari mana? Apa ada CCTV? Ada jelas. Ada VAR? Nggak ada kalau VAR di lapangan ya. Tapi lihat tes urin, detak jantung setiap bangun tidur jam 4 pagi. Ada yang mengatakan jam 3 karena Madrid itu latihannya di bawah gunung, perjalanan 3 jam.
Jam 6 harus sudah nyampe di lapangan. Jam 3 pemain sudah bangun. Langsung pertama das adalah urin. Akan ketahuan terakhir yang dimakan itu cilok apa sempol. Ngombene marimas apa sirup. Karena semua harus dari dapurnya klub itu. Ngono bapak-bapak ibu-ibu. Jadi kelihatan bayarannya besar, tapi dalam satu musim pas tidak libur, hidup mereka robot. Tidak bisa ngapain, guru diatur kadang-kadang. Gampangannya ngono ya. Jam 3 harus bangun. Engkau detak jantungnya dia mau begadang apa ora, konangan. Kan tidak bisa ditipu. Nah inilah maksudnya teman-teman, bahwa ada banyak hal ternyata ketika Madrid ingin sukses, pemainnya juga senang. Misalkan ini ya, misal saja, maka dua-duanya memiliki kesamaan dan kesepakatan, kesepemahaman. Suhunya podo, mulai Mas Faik, oke, Mas Faik sampai Mas Rizal dari belakang semuanya termasuk saya dengan perusahaan ini harus sesuhu sepemahaman. Dua-duanya saling membutuhkan. Karena kalau cinta bertepuk sebelah tangan, biar rasanya aja. Biar Mas Kosin, cinta bertepuk sebelah tangan. Ramuni. Ayo yang pengalaman berkali-kali paling pasti merasakan betapa sakitnya orang cinta bertepuk sebelah tangan. Baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Lagunya Andika Kangen Band itu ya. Gak enak rasanya kan. Sama kita nanti tidak akan menemukan suara dalam tepuan ketika tidak ada lawannya. Jadi ini cerita-cerita teman-teman yang mudah-mudahan kita nanti akan semakin memberikan semangat. Pekerjaan yang sekarang kita lakukan adalah sesuatu yang menjaga kehormatan. Bekerja demi kehormatan. Sungguh jika salah seorang dari kalian mengambil tali lalu pergi ke gunung untuk mencari kayu bakar, pergi ke gung, sehingga bisa pergi. Tim player sampai ini. Kemudian dia pulang dengan memikul seikat kayu bakar di punggungnya lalu dijual, sehingga dengan itu Allah menjaga wajah kehormatannya, maka ini lebih baik daripada meminta-minta pada manusia. Jangan masih ingat ada yang lebih luar biasa. Berapa kali Nabi mencium tangan seseorang? Yang terjadi itu Khadijah, Fatimah, tapi ada yang bukan dari kelompok keluarga. Pulang dari Tabuk, bapak-bapak ibu-ibu, ada laki-laki itu mundar-mandir mecahi watu gede dipecahi cilik-cilik untuk dijual lagi. Jadi geragal dari kerikil itu. Nabi bertanya pada sahabat, siapa dia? Kemudian Nabi diberi penjelasan, didatangi dia dan ditanya, kenapa kamu seperti ini? Ya ini saya percaya ya Rasulullah, saya sudah jual untuk memberikan makan saya dan anak istri. Nabi mengambil tangannya dan mengatakan, tangan hitam dan kasar ini tangannya tidak akan sentuh api neraka dan Allah mencintai tangan ini. Nabi mengambil tangannya dan diciumlah tangannya anak muda itu. Apalagi dia pembuat kubah. Tempat orang nanti ketika dikasih kubah nang masjid menjadi lebih tenang, lebih nyaman. Orang bepergian lihat tuh kubahnya gaweane PT Aki iki. Minggu sholatnya menjadi khusyuk ngono ya kan. Jenengan ada andil di dalamnya. Inilah caranya menikmati pekerjaan Anda. Yang berikutnya, tentu saja namanya perusahaan itu tidak bisa lepas dari namanya, kalau di campur Jawa namanya udo, usaha dan doa. Mau jadi piye Mas Rasuki? Ini tas swalayan udo gitu ya. Usaha dan doa. Jadi ini tidak bisa dipisahkan. Ikhtiar itu, teman-teman, termasuk doa, sesuatu yang membuat Anda dan semua perusahaan dan yang menaungi itu akan mencapai sesuatu yang diinginkan. Jadi bekerja profesional bisa menghapus dosa. Ini saya masih ingat jualan pentol dalam laris waktu itu ya. Kolaan, kemudian kita jualan ada event. Bapak-bapak, ibu-ibu, karena kita tahu ternyata sesuatu yang membuat kita bisa mencapai hasil tadi adalah namanya ikhtiar, termasuk berdoa. Ini mengulangi berkali-kali, harus menjadikan ini bagian penting biar berangkat ke kantor dan pulang itu ada sesuatu yang kita buru, kita tuju. Aku nyampe di kantor. Nah, jangan pernah berhenti, don't stop and go on. Apapun terjadi, lek jenengan simpangan karo iki terus piye? Pilih minggir apa mau ngalah atau gaya kungfu mencolot. Artinya ini yang kita sampaikan di gambar ini apa teman-teman, bahwa pekerjaan itu ada capeknya, ada ngantuknya, ada pegele, kadang ada perselisihan. Ada enggak kira-kira perselisihan dengan teman, dengan saudara, dengan pimpinan, dengan bawahan? Ada ya? Harus ada, karena nanti akan menemukan solusi. Nah, mengingatkan lagi kepada teman-teman, berangkat ke sini bekerja untuk ibadah, bukan untuk bahagia tadi. Karena bahagia itu efek dari niat ibadah. Ada orang bekerja banyak gajinya,
Jangan percaya direktur BUMN itu gajinya sekitar 125 jutaan. Komisaris lebih atas lagi. Tahu nggak komisarisnya PT Telkom? Namanya Abdi Sleng, Abdi Negara, salah satu gitaris dari Sleng. Nah itu dia komisarisnya PT Telkom. Itu gajinya sekitar 200-300 karena komisaris. Anda bayangkan ya. Tapi ternyata tidak semua orang yang memiliki gaji gede itu hidupnya menyenangkan, apalagi tidak punya gaji gede. Nah, itu juga tidak ada jaminan dia menyenangkan hidupnya. Dua-duanya sama ada peluangnya. Kalau jenengan suruh milih mana ya? Duit akeh menyenangkan, A. Duit akeh tidak menyenangkan, yang B. Yang C, duit saedik menyenangkan, D. Duit saedik tidak menyenangkan. Yo A loh, pengen normal yo A jawabannya ya. Jadi jelas ya. Tapi kalau orang niatkan sejak awal ibadah, jangan datang ceklok tepat waktu, wes poin dari Gusti Allah, celing. Aku wedingku telah didendo, ora usah wedi dendo karo Mas Andi, wedi dendo karo Gusti Allah. Karena janjimu di kontrak itu, janji saya di kontrak di sini, misalkan pengajian 7:30 Ustaz, siap. Sampai teko lu ke 7:30 berarti saya ingkar janji. Karena bilangnya ke Mas Rizal 7:30. Paham ya, teman-teman? Balasan tidak ceklok. Fake. Jadi niatkan itu ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sepenuh amanah. Wes amanahnya apa? Yaitu dilakukan. Itu namanya itqan. Allah mencintai hambanya yang mengerjakan pekerjaan dengan tuntas. Paham nggih? Ini masukan untuk saya juga. Pomo nyapu, bila nyapu nganti tuntas saya teko nggon sampah. Ojo nyapu cicik kelompok nih. Malah tambah reget toh. Itu namanya Allah enggak suka. Tapi Allah suka resik pisan sampai tempat sampah, waktunya jelas, itu Allah mencintai dan bisa menghapus dosa. Masalah nyapu loh, semuanya profesional. Mohon maaf lagi-lagi bagi yang jomblo, tapi harus saya sampaikan. Nabi itu mengecam keras seorang suami yang mendatangi istrinya langsung 7 poin. Ya Mas Beni ya. Jadi gak kayak kembangan. Terus kemudian meninggalkan begitu saja. Allah melaknat seorang suami mendatangi istrinya begitu saja dan kemudian meninggalkan begitu saja. Lihat, profesional. Kata Nabi, mulailah dengan bisikan-bisikan, mulailah dengan rayuan-rayuan. Itu ajaran Kanjeng Nabi. Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Yang jomblo cek bayang itu, tapi yang sudah berkeluarga ini namanya profesional, amanah. Yang ketiga, memberikan yang terbaik. Suatu saat siapa namanya? Ibnu Abbas itu mengacak lanang kok macak. Bahasanya saiki lek ngarani dulu pria metroseksual. Dulu Indonesia itu digambarkan si Ferry Salim itu. Kalau dunia David Beckham. Wes pokoknya trendy terus, mulai jongkatannya apik, terus kemudian bajunya juga rapi, namanya pria metroseksual. Lah Ibnu Abbas macak ngono terus berjongkat. Nabi itu bersisir terus ya. Sisiran beliau itu dari kanan ke kiri. Karena waktu itu orang Quraisy, orang Yahudi, rambut sebenarnya jambul modelnya. Nabi agak menselisih sedikit, jongkatan dari kanan ke kiri. Tapi tergantung lek kribo ra kena lho ya jenengan kribo. Tapi gak kudu, berarti lek jongkatanku tengah ini gak nyunah ya ora juga. Jadi fikih itu luas, tidak harus begitu. Apa yang terjadi? Ketika itu Ibnu Abbas ditanya, "Wah, nang kok macak lho?" Apa kata beliau? Jika seorang istri disuruh berpatut di depan suami, maka seorang suami pun juga harus berpatut di depan istri. Jadi sing lanang ndok maju warungan diwel-wel ote-ote ngono, ndro wedes keringet ngono ya, rambutnya gua-guakan. Batinnya itu ya Allah, ya Allah. One pack pisan. One packnya piye Mas Andi? Melentus. Jadi bukan batu yang tersusun rapi, tapi batu gunung kelut sitok. Wah, iki ya ngene aku dhewe iki, makanya harus usaha. Jadi memberikan yang terbaik itu namanya gini, di pekerjaan sama, karena ada dosa yang tidak bisa terhapus dengan sholat, puasa dan lain-lain. Ada dosa yang terhapus lewat namanya bekerja dengan amanah. Yang terakhir, nah tanpa kerjasama tidak mungkin. Bagaimana untuk menguatkan itu teman-teman? Kembali ke manual ini ya, ntar tak puternya filmnya. Biar memupuk kita semangat untuk bekerja. Salah satunya mungkin ini. Ben sesuai amanah tidak akan berbuat seperti itu terus. Apakah kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Ini menguatkan kita ya, biar kita semangat dalam bekerja, dalam urusan kehidupan juga. Allah Subhanahu wa taala mampu menghadap kamu sepanjang. Allah Subhanahu wa taala juga mampu untuk memberikan kepada kamu tiba-tiba tenggelam dalam bumi. Kamu tidak takut kepada Allah? Demi Allah ya akhi,
Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan? Demi Allah, jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menghadap Allah SWT. Ada kubur untuk pedih ya. Oke, penguat satu untuk kok gini. Penguat satu adalah saat visinya adalah takut pada Allah. Mohon maaf, biasanya minimal untuk ngempet titik kalau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan amanah. Itu ngempet titik. Tapi kalau belum, tidak ada rasa takut pada Tuhan. Tadi di awal pertemuan sudah saya sampaikan, kemungkinan percayaan pada hari kiamat juga tidak terlalu kuat. Biasanya yang terjadi, dia selalu mengabaikan amanah yang diberikan kepadanya. Jadi mari kita bersama-sama teman-teman agar menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan diri tetap menjadi yang terbaik. Ini kata beliau Ustaz Khalid Basalamah. Bagi Anda yang masih suka menghalalkan yang haram, masih terus-menerus mencari sesuatu dari sumber yang haram, Insya Allah sumber kita halal dari sini, tapi bisa menjadi haram saat mendapatkannya dengan cara yang tidak benar. Mohon maaf Bapak-bapak, tahu itu halal ya. Tapi lek nyolong ngentip nang warung ngemplok telu ngomong loro. Berarti sing loro halal, sing siji. Tapi tahunya secara umum tetap halal atau haram? Halal ya. PT Akin insyaallah halal, tapi hanya mengingatkan kita bareng-bareng. Mungkin ada sesuatu aniaya terhadap diri kita yang di luar harusnya amanah begini-begini, tapi dia ingkar. Hati-hati, karena gaji dalam satu bulan itu bagian dari karena apresiasi amanah yang diberikan pada kita. Ini menguatkan kita saja ya Bapak Ibu ya, karena judulnya tadi adalah kita sama ingin bahagia. baik kita dijudi dari mengambil haknya orang lain, apakah itu hak waris, apakah itu hak teman kerja, apakah itu hak pasangan hidup, apakah itu hak orang tua, apakah itu hak teman-teman secara umum, atau mungkin orang yang tidak dikenal, atau mengambil sesuatu dari pencurian, dari pengkhianatan, rekayasa data, mengambil hal-hal yang bukan haknya dia. Bagi Anda yang masih melakukan itu, maka segeralah taubat kepada Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah. Berbeda saudaraku seiman, hukuman yang akan datang bagi seseorang yang berzina sekali dengan seseorang yang berzina 10 kali. Berbeda seseorang yang makan 1.000 rupiah yang haram dengan dia memakan 10.000 rupiah yang haram, atau 100.000 rupiah yang haram, atau bahkan berbeda orang yang makan makanan haram dalam sehari dengan orang yang makan haram bertahun-tahun. Mustahil saudaraku seiman, sekali lagi mustahil seseorang yang berbuat kemaksiatan kepada Allah yang Maha Tinggi dan Maha Perkasa kemudian tidak dihukum. Itu cuma khayalan. Demi Allah teman-teman sekalian, perbuatan sekecil apapun akan dihukum oleh Sang Pencipta Allah. Allah akan berbuat baik pada orang-orang yang patuh, dan Allah sangat keras hukumannya bagi orang-orang yang melanggar. Jangan pernah berpikir kalau saya berbuat dosa, membuat rekayasa data misalnya, atau mencuri, atau menipu, atau apa saja yang akhirnya menjadi sumber pendapatan haram, tidak ada yang tahu, maka tidak akan ada hukumannya. Allah menyelimuti, tanda kutip teman-teman sekalian, perbuatan-perbuatan salah hambanya dengan peringatan-peringatan. Mungkin ada pencuri pada saat pencuri di hari pertama tidak terbongkar kedoknya, tapi Allah akan buat dia ketakutan, Allah akan buat dia menyesal, ada kekhawatiran, bahkan pada saat dia selamat dia berharap tidak mengulangi lagi sebenarnya. Tapi syaitan kadang-kadang menggoda dia untuk mengulanginya. Ya ini ya teman-teman ya. Jadi nurani kita insya Allah karena diasah di PT Aki, benar dan salah itu sangat bisa terdeteksi lewat radar hati. Tapi kadang-kadang lagi yuwas fisufi sudurin nas minal jinnati wan nas, terus menerus kelompok setan itu entah dari kelompok jin atau manusia membisikkan agar kita melanggar, agar kita khianat, agar kita tidak menjalankan amanah. Ini kenapa materi pagi ini saya di sana di materi itu tujuannya dengan satu hal, agar apa yang menjadi keinginan itu tidak stop di tengah jalan gara-gara tidak kuat menahan amanah atau godaan.
Karena lagi-lagi yang penting visinya adalah akhirat. Kalau jenengan visinya murni gaji, tidak dapat akhirat. Tapi kalau murni akhirat, dapat gaji tidak kira-kira? Dapatnya kan dua berarti. Dapat ridho Allah akhirat, juga dapat gaji. Apa niat ngomong ke Mas Andi, Mas Beni, aku niatku ikhlas karena Allah, karena akhirat. Dunia itu hanyalah bangkai. Kan Nabi nanti ada kambing bangkai cacat. Bangkai loh ya, bukan hidup, cacat. Ditunjukkan pada sahabat. Siapa yang mau kambing ini? Ada yang pertama bilang, ya Rasulullah, siapa mau beli kambing kayak gitu? Kata Nabi, lu bukan beli, siapa mau? Jangankan beli tadi, mau aja juga tidak mau. Apa kata Rasulullah? Dunia tidak lebih baik daripada kambing. Nah kalau ada yang memaknai, ya wis dunia kayak bangkai, kambing yang cacat, kira-kira terus jenengan tidak berdunia, mungkin tidak kira-kira? Gak samangan, gak samumbi, gak sah turu, ibadah, tidak mungkin kita ya. Maka yang paling mungkin adalah niatkan urusan dunia, memperbanyak pahala untuk tabungan di akhirat. Jadi waktu Mas Kozin benar ya namanya? Mas apa? Kozin. Mohon masalah sebut tadi. Niat budal bismillahirrahmanirrahim gitu Mas ya. Bukan bismillahirrahmanirrahim ya, berangkat kerja ya. Selama di pekerjaan aku payang ini terus pulang ceklok ndak umum jenengan mulai setengah 8 sampai jam 4 setengah 5 ngalirnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mungkin tidak dapat pahala pekerjaan waktu di alam barzah Pak akhirat nanti. Mungkin tidak teman-teman? Maksud saya mendapatkan pekerjaan waktu di akhirat, istighfar, kerja ben itu pahala. Di akhirat kan enggak iso kayak ngono kuwi. Pahala pekerjaan hanya didapat ketika hidup di dunia. Jadi mumpung panjenengan sama Allah SWT masih beri kesempatan mendapatkan banyak di PT Aki, menurut saya lakukan yang terbaik dalam hidup ini. Mbuh sesuk bongko tahun depan neng di wallahu alam, tapi yang penting syukuri apa yang ada dulu, lakukan yang terbaik untuk kehidupan jenengan. Insya Allah Allah akan berikan sesuatu yang masya Allah min haitsu la yahtasib, sesuatu yang tidak disangka datangnya kebaikan dari Allah. Siap Bapak Ibu? Bersama-sama nggih, perusahaan butuh jenengan, jenengan juga butuh perusahaan, saya butuh PT Aki, butuh jenengan. Kayak saya ngomong begini, kenapa kok ngomong? Karena ada di depan saya gini, atau ada yang live lihat di luar. Kalau saya begini, terus gini saya tak jauh omong, kan stres nih. Atau sama-sama jenengan di situ, terus gini nggak ada yang ngomong, menyamang ngarep ini, nggak mungkin juga. Atau dua-duanya sama-sama ada, tapi pada meneng-menengan. Ya stres kabeh lagi malahan. Apa yang terjadi? Inilah namanya kita butuh orang lain dan maju bersama-sama. Terakhir Bapak Ibu yang saya hormati, ini kunci ya yang lagi saya viralkan jadi materi saya. Kalau engkau ingin melihat dirimu sukses dalam bisnis dan pekerjaan, doakan kesuksesan kompetitor bisnismu. Jadi Mas Andi CS, Mbak Reni CS sama seluruh anak buah mendoakan kesuksesan para produsen kubah yang lain. Angel panggil. Yang jomblo lagi memburu jodoh, doakan para jombloan jomblowati lainnya segera mendapatkan jodoh. Doakan terus batin, "Lah aku dhewe cek jomblo ndongane wong liya bendang payu, kok wonge payu tenan aku ya rugi no." Nah itu ya catatan ya itu. Ketiga, berkali saya ceritakan, ada anak Telkomsel itu nikah sudah 2-3 tahun tapi tidak dapat anak. Padahal ya juga rajin anaknya ya, rajin berproses Mas Beni maksudnya ya. Tapi kok tidak dapat bisa hamil, mbak sampai normal, sehat Ustaz. Suami sehat Ustaz, normal, pure, ini belum diizinkan Allah. Caranya gimana Ustaz? Doakan teman-teman yang baru nikah untuk segera hamil, doakan pada Allah. Tidak usah diberitahu ya. Tidak usah diberitahu ke orang yang kita doakan. Karena Nabi dawuh, sapa dongane wong tanpa sepengetahuan yang didoakan, malaikat yang di atas kepala, amin, amin, untukmu juga. Doanya malaikat makbul dah. Jadi pewenak ya ada utang, gak ndek duwe nyaur, enek koncone yo utang, gak iso nyaur padha. Yo dongane, ya Allah, jadikan dia bisa membayar utang dan punya uang ya Allah. Kuwi padha karo dongane awake dhewe ben iso nyaur utang. Hebat gak hidup kayak gini. Mendoakan mantan semua bahagia. Oke. Gak mungkin. Angel iki ya Mas ya. Angel wis, angel tuturane lek kena iki. Tapi itulah lagi-lagi kita kan tadi visinya akhirat. Di dunia paling loro ati ya meh 80 tahun.
Tapi siapa yang mampu untuk mengelolanya, ini yang luar biasa. Ini angel, tapi saya lagi belajar juga. Sering mendoakan kompetitor yang kita benci, yang kita pernah menghancurkan hidup kita, didongakni. Disitulah tak kebahagiaannya nanti. Siap bapak-bapak, ibu-ibu mendoakan mantan supaya bahagia hidupnya sambil nangis, ya Allah jagakan dia ya Allah. Matetes kan nelongso, ora sana nelongso. Karena yang membuat kita sakit itu kita sendiri kadang-kadang. Yuk saling belajar ya teman-teman PT Aki, Mas Andi CS, Mbak Reni CS. Mudah-mudahan Allah SWT sekali lagi menguatkan teman-teman yang ada di sini menjadi yang terbaik. Kita sama lagi-lagi saling membantu, saling mendoakan. Baik, kita mendoakan ya. Di akhir acara ini kita saling berdoa, minta pada Allah. Ingat teman-teman ya, Allah itu pasti mengabulkan doa hambanya. Jangan pernah berpikir Allah tidak mengabulkan doa hambanya. Yang kita minta hari ini, kita minta pada Allah, yakinlah pasti Allah mengabulkan doa-doa kita. Khususan keluarga besar PT Anugerah Kubah Indonesia, semoga Allah paling kesehatan, kesabaran, kekuatan, keikhlasan, kesuksesan, dan memberi manfaat buat seluruh bangsa negara Indonesia dan seluruh umat manusia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma tsabbitna bil iman wa tsabbitna bil islam wa tsabbitna bit tauhid wa tsabbitna bil ma'rifat wa tsabbitna bi husnil khatimah. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidina warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Sekali lagi sukses untuk panjenengan semuanya. Kita tutup dengan istighfar dan hamdalah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.